Ya, banyak sekali janji-janji gratis dari sarapan gratis, makan gratis untuk kelompok tertentu, kemudian juga transportasi gratis, BPJS, ketenaga kerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Banyak semua banget gratis begitu ya. Tapi jangan sampai ini gratis-gratis ini hanya janji-janji manis untuk meningkatkan elektoral, tapi ternyata implementasinya nanti kalau sudah terpilih tidak ada. Kita akan bahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir. Di studio pagi hari ini sudah ada Mas Aldi Perdana Putra, juru bicara Pramono Rano. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Aldi. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Bang Rian Ernest, juru bicara RK Suswono. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga kita harapkan segera sampai di studio sudah ada Mbak Risma Sihotang, juru bicara Darmakun. Selamat pagi Mbak Risma. Selamat pagi Mbak Risma. Pagi Mbak Risma. Selamat pagi Mbak. Pagi. Salam sehat. Pagi. Kita tunggu kedatangan di studio ya Mbak Risma ya. Baik, saya mau ke 01 dulu. Pak Ernest, kalau berbicara mengenai gratis dari RK sendiri, ada gratis sekolah, kemudian juga ada makan gratis untuk kelompok tertentu, kemudian juga ada untuk mental health juga gratis, mobil curhat dan lain sebagainya. Ini gratis ini emang cuma buat menarik dari elektoral, apa sebenarnya nanti mudah nggak sih diimplementasikan? Bang Ridwan Kamil turun di Jakarta ini sebenarnya sebuah peluang juga. Kenapa? Karena APBD DKI itu besar sekali, 80 triliun lebih sebenarnya per tahun. Jadi sejak beliau belusukan bersama Pak Sus juga ya keliling, memang permasalahan yang cukup dasar ini di Jakarta masih banyak. Karena masyarakat prasejahtera di Jakarta ini juga nggak sedikit, banyak. Contoh, setengah dari warga Jakarta nggak punya rumah. Ini kan sebagai contoh gambaran bahwa sebenarnya masih banyak kok masyarakat yang kurang beruntung di Jakarta. Nah, disinilah Bang Ridwan Kamil hadir. Karena ini hal-hal yang basic, makan. Kalau kita, teman-teman terutama teman ojol ya, bagaimana bisa narik gitu seharian kalau perutnya tuh lapar gitu ya. Jadi dengan kemampuan fiskal yang ada, ini menjadi hal yang bisa dilakukan. Ini kelompok semua kembali tertentu itu kalau dijabarkan siapa saja? Oh, lansia juga salah satunya sih. Jadi kelompok-kelompok yang tanda kutip lebih rentan gitu ya. Karena pada saat lansia dengan level perekonomian menengah ke bawah kah atau? Pasti. Jadi kita harus ingat teman-teman, ini semua adalah bingkai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khusus Jakarta gitu ya. Keadilan sosial bagi rakyat Jakarta. Pasti teman-teman yang sudah berada tentu udah bisa jalan sendiri. Tapi masyarakat yang menengah dan menengah bawah dan bawah ini yang perlu dibantu oleh Bang Ridwan. Tapi hitung-hitungannya anggaran cukup ya? Cukup. Jadi di balik Bang Ridwan, kalau saya lebih kayak jubir ya. Tapi kalau teman-teman di balik beliau tuh ada banyak PhD dan profesor yang ngitung-ngitungin semuanya. Walaupun begitu PR, Bang Ridwan PR bilang besar di TV, Jakarta juga banyak gitu kan? Sorry? Walaupun PR besar Jakarta juga banyak sebenarnya. Selain dari memberikan yang gratis-gratis gitu kan? Korek. Jadi memang persoalan gratis tadi untuk beberapa kelompok masyarakat. Tetapi teman-teman kelompok menengah jangan khawatir. Karena Bang Ridwan Kamil sudah dapatkan arahan dari Pak Prabowo, presiden kita sekarang, bahwa harus selesaikan masalah pemukiman di Jakarta. Dan ini menjadi peluang. Kenapa? Karena banyak gedung-gedung kementerian akan kosong pada saat pindah ke Nusantara, ke IKN. Gedung-gedung kosong ini bisa dialihfungsikan, diremajakan, direnovasi, sehingga teman-teman ini yang kelas menengah nggak perlu lagi tinggal di pinggir-pinggir kota Jakarta. Harus 1 jam, 1,5 jam, 2 jam masuk ke Jakarta. Ini teman-teman kelompok menengah, supaya kelompok menengah ini dalam mencari nafkah, dalam bekerja itu fokus aja kerja, nggak usah capek macet, nggak usah capek karena nggak ketemu istri, nggak ketemu anak. Nah, jadi memang nggak mungkin cuma hanya makan gratis, jadi semua level dipikirkan. Baik, kita dengarkan dulu dari paslon nomor 2, Bu Risma. Ini janji-janji yang dilontarkan ini benar akan direalisasikan, bukan hanya cuman pengen dapat suara, akhirnya umbar-umbar janji begitu. Justru dari paslon kita yang lebih konkret, tidak penuh dengan narasi, tetapi dia fokus kepada bagaimana cara mengeksekusinya, maka harus ada skala prioritas. Demikian. Karena kalau hanya narasi, nanti untuk mengeksekusinya, contoh dari yang saudara juru bicara teman kita dari RK ya, 01 ya. Nah katanya kan ini kan apalagi ibu kota mau pindah ya, ibu kota mau pindah, banyak gedung-gedung kosong. Demikian. Apakah dalam 5 tahun ini ibu kota kita sudah dipindah? Apakah IKN sudah siap? Nah itu kan harus disesuaikan. Jadi bukan hanya cerita di atas cerita, seperti lebih manis dari teh manis tadi. Demikian Ibu. Oke, kita nantikan ya Mbak Risma untuk sampai di studio. Tapi saya ke Bang Aldi dulu. Bang Aldi, kalau berbicara mengenai itu juga ada makan gratis. Ini sarapan gratis, nanti tinggal makan malam gratis. Berarti makannya gratis semua. Makannya gratis, warga Jakarta nggak perlu pusing mikir makanan ya. Gratis ini kalau dari sisi 03 seperti apa?
Jadi sebenarnya kan kalau kita itu membicarakan mengenai ekonomi dan kesejahteraan sosial itu menjadi satu. Nah, Mas Pram dan Bang Dul itu dari hasil belanja masalahnya hadir untuk menyiapkan fasilitas untuk warga Jakarta. Fasilitasnya itu bisa berupa gratis kayak sarapan gratis. Kenapa sarapan gratis ini dibutuhkan? Karena masyarakat Jakarta itu tidak butuh kopi gratis. Khususnya milenial Gen Z nanti yang ada GERD. Ya. Sebelum kasih kopi gratis ya. Masalah baru lagi kesehatan ya gitu ya. Iya, karena sarapan gratis ini penting untuk supaya masyarakat Jakarta bisa memulai aktivitasnya dengan produktif. Terus di sisi lain juga, Mas Pram dan Bang Dul itu yang pertama kali lo mencanangkan sekolah gratis sampai ke tingkat swasta, SD sampai SMA. Ya kan? Setelah itu kayak daycare gratis juga untuk bisa meningkatkan produktivitas satu keluarga sehingga suami istri bisa bekerja berpenghasilan lebih tinggi daripada sebelumnya dan juga mendapatkan kehidupan yang layak. Terus habis itu gratis transportasi umum bagi 15 golongan. Tujuannya apa? Agar supaya masyarakat Jakarta ini bisa meningkatkan produktivitasnya sehingga uang operasionalnya bisa dipakai untuk hal yang lain yang mungkin lebih berguna. Ya kan? Sama healing juga dipikirin ya, tempat wisata. Tempat wisata, ya kan pengguna KJP, itu kan mendapatkan gratis minimal 3 bulan 1 kali, bisa ke Ancol, sehingga kesejahteraan sosialnya ini gapnya tidak terlalu tinggi. Semua orang itu dari segala kalangan bisa merasakan apapun itu. Nah, tapi konkretnya adalah dari mana uangnya? Saya setuju dengan Bang Ernest bahwa Jakarta ini memiliki APBD yang besar. 80-90 triliun setahu saya yang diketok di tahun ini ya. Tapi Mas Pram dan Bang Dul punya langkah lebih konkretnya lagi. Jadi setiap tahunnya itu APBD Jakarta itu menyisakan sekitar 5-6 triliun. Nah, dana inilah yang akan kami gunakan menjadi Jakarta Fund. Kami mengadopsi dari Inafund yang sebelumnya menggunakan dana dari 75 triliun dikelola oleh profesional dilipat gandakan menjadi dari tahun 2021 sampai sekarang itu sekitar 140 triliun. Nah, dana ini yang akan kami lipat gandakan sehingga bisa menjalankan program-program terutama yang gratis-gratis itu. Baik, Jakarta ini kan sangat-sangat pelik begitu ya. Banyak sekali pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Apakah program-program gratis ini merupakan solusi yang paling komprehensif untuk menyelesaikan pekerjaan Jakarta? Kita akan hadirkan dialognya, kita lanjutkan nanti ya, usai jeda kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog. Saya pagi-pagi ini kayak berasa sugar rush ya, karena semuanya dibahas manis-manis semua. Bang Rian, kalau misalnya dari paslon 01 itu kan juga mengatakan bahwa ada dokter keliling untuk lansia dan disabilitas. Kemudian juga ada mobil curhat. Tapi itu prioritas tidak sih? Itu memang menyasar dengan persoalan Jakarta saat ini? Pasti dalam eksekusinya kita akan melakukan analisa tergantung kepadatan penduduknya, tergantung banyaknya warga yang lansia di situ seperti apa. Termasuk kadang-kadang nih teman-teman lansia yang tinggal di pemukiman yang padat, untuk bisa nyampe ke jalan raya aja, apalagi yang sudah pakai kursi roda, yang sudah susah jalan itu kan berat ya. Jadi pasti akan kita analisa, pasti ada skala prioritasnya. Kemudian yang soal mobil curhat atau psikolog gitu, sebenarnya isu mental health ini generasi saya mulai terasa ya. Kalau generasi lebih atas mungkin kan merasa lo tuh cemen gitu. Tapi kalau semakin ke bawah sini semakin merasa memang itu, banyak banget ya. Betul. Terutama teman-teman yang generasi lebih muda karena digital native kan. Pada saat mereka dari kecil mereka terbiasa melihat suatu hal yang mungkin cenderung mewah, instan gitu. Di luar dari kenyataan ya. Betul. Terus gua nggak bisa dapet. Jadi hal-hal seperti ini memang memicu adanya permasalahan mental yang cukup problematik lah buat teman-teman gitu ya. Nah, Baru Ridwan Kamil ingin, yuk kita datengin aja ahlinya ke wilayah, datang jemput bola lah. Jadi konsep jemput bola ini, kita nggak mau warga itu direpotkan. Udah dianya punya masalah, apakah masalah kesehatan, masalah psikologis, dia harus capek-capep mencari solusinya. Baru Ridwan Kamil mencoba jemput bola. Inilah tadi, keadilan sosial tadi mencoba kita wujudkan. Jadi kalau menurut Pramono Rano ini tetap tepat sasaran nggak nih langsung ke mental health, Gen Z dan lain sebagainya yang difokuskan, padahal juga masih banyak persoalan lainnya misalnya sekolah dan lain sebagainya yang juga harus menjadi prioritas seharusnya kalau menurut Pramono Rano. Semuanya penting ya, karena semuanya itu berhubungan, terutama bagi keadilan dan kesejahteraan sosial. Saya sepakat banget dengan Bang Rian. Tapi kalau Bang Rano dan Mas Pram ini nggak pakai ribet. Contoh misalnya kayak tadi kita bicara mental health itu penting, karena apa? Dari mental health itu berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat ya. Nah, tapi kita nggak pakai ribet, cukup dengan hotline aja, nggak perlu mobil parkir, kita datang. Memang bagus menjemput permasalahan, tapi itu belanja masalah. Solusi yang tidak solutif menurut kami. Sehingga kami menyediakan hotline 24 jam dan itu bisa langsung berbicara dengan psikolog dan
psikiaternya. Apakah hanya sampai di situ mendengarkan curahan hati warga tapi tidak membantu menyelesaikan masalahnya juga begitu kan? Iya. Nah, di sisi lain misalnya juga, masalahnya saya belum punya pekerjaan nih, saya belum punya rumah nih. Kemudian saya menjadi korban KDRT nih. Nah, itu kan harus ada Nah, hal-hal seperti itu contoh kayak misalnya kita bicara apa aja sih kebutuhan milenial Gen Z kan banyak. Yang pertama pekerjaan. Kayak kemarin pas debat kemarin ada mahasiswa bertanya bagaimana cara bisa mendapatkan pekerjaan lulusan S1. Nah, kami menyediakan pelatihan-pelatihan 3 bulan sekali di setiap kecamatan. Ini adalah langkah konkret. Jadi bukan berarti setelah lulus itu kita mencari pekerjaan tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita bisa sertifikasi, bisa meningkatkan skill kan, hard skill kita. Dan itu sertifikasi yang bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga resmi. Di sisi lain juga kami juga menyediakan job fair 3 bulan sekali di setiap kecamatan juga, membuka peluang bagi para lulusan dari SMA maupun kuliah, universitas untuk bisa mencari kerja. Lalu kami juga menurunkan syarat pasukan orangnya yang tadinya SMP menjadi SD. Kenapa? Ini kami mengajak untuk masyarakat Jakarta yang mau bekerja lulusan apapun bisa kok. Itu bentuk dari upaya supaya mengurangi jumlah pengangguran. Iya. Terus habis itu kita bicara juga apa sih milenial Gen Z ini kebutuhan rumah. Kita melihat bahwa Indonesia ini di ASEAN ini merupakan tertinggi pengajuan KPR-nya. Nah, Mas Pram dan Bang Dul ini hadir juga untuk mengembalikan program pemerintah sebelum itu PBB 0% untuk DKJ nantinya ke depan. Nah, sehingga pemerintah ini hadir itu dua pertama. Nantinya Mas Pram dan Bang Dul. Secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsungnya itulah bentuk-bentuk pemerintah hadir untuk upskilling setiap masyarakat Jakartanya, memberikan solusi-solusi ke individu-individunya. Nah, secara tidak langsungnya memberikan fasilitas seperti daycare, seperti co-working space, dan lain. Itu yang untuk menunjang produktivitas dari warganya. Baik, kita silakan undang Bu Risma. Si Otang sudah datang akhirnya, sudah sampai tadi ya. Harus macet-macet ya tadi pagi ya. Halo Bu. Halo, ini kayaknya gue di tengah nih. Wah, berat sih. Berat ini. Monggo Bu, di situ Bu. Boleh Bu. Di situ Saya Bu. geserin Bu. Satu dua nih. Mas Rian nanti geser dikit ke situ boleh nanti ya. Geser situ, Pak. Oke. Ibu datang dan mendobrak. Oh, kita kan nanti Datang mendobrak. Aku di sini. Oke. Bapak ya, mau sesuai Yang nomor muda urut sama yang ya. lebih senior. Iya, Bang Rian geser. paling kita nanti yang ini. Apa yang menang? Yang apa Bu? Bu Risma. Ya, ini sudah Bu bobotoh. Risma. Baik, Bu Risma. Ini tadi kan kita sudah bahas nih, kalau dari Bu Risma sendiri kan dari paslon nomor 2 kan menggaungkan bahwa dari pengemudi ojol ini akan mendapatkan BPJS Kesehatan, kemudian tidak ada pemotongan. Tapi Bu, itu sudah menyentuh tidak prioritas utama dari pekerjaan rumah Jakarta yang harus segera ditangani? Salah satunya iya. Karena apa? Itu kan masalah di DKI ini kan middle trap ya. Middle income trap. Ya. Middle income trap. Nah, jadi kan untuk menengah itu adalah membuka lowongan pekerjaan, ya kan? Dan juga memberi makan. Makan udah ada, sarapan gratis, Bukan, makan gratis. bukan makan begitu. Oh, bukan. Itu mengemis namanya. Jadi gimana? Nih, Jadi konsepnya gimana? 9 juta Mbak orang di DKI kalau pagi ya. Mau ngasih makannya di mana? Ada yang di sono, ada yang di sini, Itu kan tidak Pasti memberikan sudah solusi. dipikirkan matang-matang oleh mereka. Ya nggak mungkin di mana? Di balai kota. 9 juta bisa ditampung di situ Balai-balai semua. warga yang dibuat oleh Mas Pram dan Bang Dul nantinya. Kapan kerjanya? Mas Rian katanya di Orang ada kerja misalnya. Kita dengerin dulu aja Ibu. Oh, ya, Misalnya, Baru siap-siap Mas Rian ya nanti misalnya menjawab ya. kayak orang ini di TV One, dia kan kerja nih di sini, dia makannya di mana? Banyak dong chef. Gitu? Nah, kalau misalnya Catering. Ibu mengkritisi, paling tidak Ibu apa menawarkan apa dari Makan paslon malam. nomor Kami 2? memang Makan malam. malam itu. Udah lengkap dong ya. Itu kalau makan malam itu lobi-lobi politik. Kami kan independen. Jadi Ibu prioritasnya gimana? Konsepnya apa yang Ibu Konsep tawarkan kita begitu? yang kita tawarkan adalah itu yang tadi kan udah dicuplik ya tadi. Itu kan dia membuka lapangan pekerjaan dan memberi makan, bukan berarti makan pagi, makan siang. Tetap di balai kota itu tetap ada. Ya siapa saja yang membutuhkan makanan di balai kota ya monggo silakan. Itu dibuka oleh paslonnya. Seperti yang lalu-lalu juga kan sebelumnya ada. Tapi yang membedakan 02 ini seperti apa? Membedakannya, jadi kita itu membuka lapangan pekerjaan kan memberi makan. Oke. Iya Berarti kan? tidak bentuk fisik makanannya. Tidak. Jadi perut kenyang, dompet isi.
otaknya senang. Ya kan? Tapi dua-dua paslon punya program untuk menyerap lapangan kerja juga. Iya. Nah, lapangan kerjanya seperti apa? Karena paslon kami sebagai bapak ayah. Jadi dia kalau misalnya pekerjanya itu non skill, nah ditempatkan program-program orang ini kan ada juga ya, yang ada. Orang tidak ini pakai namanya SD. Rian, Bu. Pak Rian, Orang ini Jakarta namanya Rian. baru. Udah dipindahin Jakarta duduknya. maju. Jakarta nggak baru loh, udah lama. Statusnya Iya kan baru, Bu. Tadinya kan khusus ibu kota, sekarang Iya, khusus baru Jakarta. datang dari Jawa Barat. Masuk tuh Iya Bang. toh. Tapi di Jawa Barat gubernur 5 tahun, wali kota Bandung 5 tahun, pengalamannya Bukan. ada, Bu. Iya, contohnya Disneyland aja kan gimana tuh? Ya, kan udah dijelasin, Bu. Iya, kan? Mesti ada visi, Imajinasi. inovasi, Artinya imajinasi. jejak digital. Makanya saya mau nanya, Bu, ngasih kerja di setiap kepala di Jakarta gimana, Bu, caranya, Bu? Caranya membuka lapangan pekerjaan, itulah andalan kami adalah GTA. Seperti apa tuh? Getok. Tular, Tular. adab. Bukan getuk ya, getuk makanan Getok, Ibu ya? getok itu ya, makanan itu ubi kan, Iya, ya iya. apa singkong, pakai gula merah ditumbuk kan, Getok nah, itu tular. getuk, Iya. nah getok ketok ditularkan semuanya. Bayangan Jadi Caranya gimana? Nih. Caranya. Tok, Itu tular ada. bukan. Iya. Jadi gini, semuanya beradab loh. Kalau enggak, kami landasannya adab Pancasila harga mati, gitu loh. Karena tanpa adab, anak-anak tawuran, narkoba. Contoh anak-anak SMP itu yang kemarin ada berita di Jawa itu ya. Coba masih SMP sudah Bu masuk Risma, lamar. tapi bentuknya gimana konkretnya? Nah, jadi gini, Kita kan konkretnya. perlu dijabarin, kita butuh detailnya gitu loh Bu Risma. Detailnya begini, ibu-ibu yang cantik. Makasih, Bu. Jadi dia itu setiap keluarga ya, masing-masing semua keluarga itu diberikan pekerjaan. Di situ ada pembinaan para konsumen dimulai dari setiap kakak, setiap yang ada kakaknya di DKI ini. Baru pembinaan kepada produsen. Jadi di dalam satu ini antitesisnya temu yang ditolak di Indonesia. Kalau temu kan dari Cina, langsung dari produsen pabrik masuk ke sini. Mati UMKM. Pasti mati. Harga kita tidak bisa bersaing. Mutu mereka jago tiru. Ya kan? Baik. Dari para Baik. konsumen justru bukan produsen. Jadi kita getuk tular itu jadi dia piramida terbalik. Jadi dari satu warga ke warga, konsumen dengan produsen, pabrikasi dan UMKM. UMKM juga dua jenis. Satu UMKM yang baru dibentuk, satu UMKM yang sudah hampir kolaps akibat pandemik. Baik. Jadi disinilah mereka itu dididik, dibina konsumennya, dibina UMKM-nya, dibina pabriknya. Jadi disinilah orang ini saling menguntungkan, simbiosis mutualis sampai ke atas. Di sini jadi sirkulasi ekonomi dari lokal menuju global. Baik, kalau tadi Mas Rian udah sempat mengkritisi ya, Mas Aldi udah senyum-senyum nih sempat mau mengkritisi juga ya. Tapi Enggak, nanti kalau ini kita dia- bahas nanti ya. Ini Usai jeda tempat ya, kita ulas lagi ya. Nanti kami ini yang Semua putaran berteman. kedua. Kalau Baik, baik, kita bahas ini nanti udah ya, end kita to end. lanjutkan. Coba ini kemarin kan. Karena adab itu kemarin kan pasangan orang ini kan ribut kan supporternya. Oke. Gara-gara saling menyerang. Kalau beradab kayak kami nggak ada nyerang. Mas, kemarin Banyak Baik, kesempatan kita lanjutkan ya, kita tapi lanjutkan. tidak. Pemirsa kita segera kembali ya. Lagi Usai jeda senang, akan segera soalnya tinggal kembali. kita rivalnya. Bener, kan kita yang naik ya. Iya. Surveinya Bu ya. Ini luar biasa loh, pas lagi off air juga kita seru banget pembahasannya, berebutan ngomong ya. Tapi kalau misalnya dari Mas Aldi tadi sempat dikritisi juga, itu kan jadinya kayak minta-minta untuk makanan gratis ataupun sarapan gratis. Sebenarnya enggak kan, karena di sini Mas Pram dan Bang Dul ini hadir tujuannya bukan masyarakat Jakarta tidak mengemis kok soal sarapan gratis, tapi kami di sini hadir untuk membantu. Karena apa? Lebih baik pemerintah hadir memberikan sarapan gratis sehingga dana untuk yang dibelikan sarapan gratis tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang mungkin lebih penting, kebutuhan. Karena kita tahu kebutuhan di Jakarta ini kan cukup tinggi. Kayak kemarin kalau nggak salah di salah satu di IDFS, kalau nggak salah pernah dibahas itu pengeluaran di Jakarta itu 10 sampai 15 juta per bulan ya setiap keluarga. Nah, otomatis kan kita juga tahu pendapatan per kapita Jakarta ini berapa rata-ratanya kan masih cukup rendah. 5 Sehingga juta. iya 5 juta sekian lah. Sehingga masyarakat Jakarta ini masih butuh Banyak utang semua. fasilitas yang untuk
menunjang supaya bisa meningkatkan produktivitas di situ sih. Dipertanyakan caranya bagaimana membagikan sarapan gratis tadi? Banyak kita bisa bekerja sama dengan UMKM untuk warteg pastinya. Terus habis itu ongkos ke warteg udah lebih mahal. Oh enggak dong, kan itu semua bisa orang gitu. di sini dia di sini terus mau kemana makan orang ini? Gampang Bu, bisa kerjasama dengan ojol-ojol juga untuk mendistribusikan. Kita bisa menggunakan balai rakyat. Semua itu hal-hal teknis sangat mudah. Mendidik ya untuk pengemis ya, janganlah mental pengemis. Loh itu programnya sama juga. Makanya Kalau kami hanya menjalankan program Coba, Jadi kan ini program makan bergizi gratis kan program Pak Prabowo dari pusat. Tentu kita juga satu perahu, satu koordinasi dengan Pak Prabowo. Sinergitas menjadi penting. Plus kita kan punya PBD-nya. Kalau kita bisa buat makanan yang lebih enak dan lebih luas yang dapat ya kenapa enggak. Jadi sekali lagi, Pak Prabowo konsepnya adalah sangat penting orang itu punya energi buat bekerja, buat belajar gitu. Dan itu kita semua merasakan. Bahwa nanti ada yang mengatakan itu ngemis-ngemis, itu kan soal pandangan opini, kita harus hargai ya. Karena kalau nggak makan nanti bisa nggak beradab ya, karena kesel kan, lapar. Tapi saya mau baca. Bisa kasihlah pancingnya, jangan kasih ikan. Sampai kapan lu kasih ikan? Sebenarnya bicara pancing, programnya Bang Ridwan adalah memberikan kredit tanpa bunga, tapi dalam kelompok ibu-ibu, emak-emak. Nanti juga koordinasi dengan teman-teman pemimpin rumah ibadah, apakah Pak Ustadz, apakah Pak Pendeta atau Pastor gitu ya. Sehingga let's say ada 5 sampai 10 ibu-ibu berkumpul, diberikan kredit untuk bisa berusaha, diberikan tadi pancingnya gitu ya, untuk bisa berusaha. Ini menjadi sangat penting dan Bang Ridwan Kamil sudah lakukan di Jawa Barat. Ada hampir 50.000 penerima kredit mesra di Jawa Barat. Jadi kalau ibu ini mungkin sentimen, Bang Ridwan Kamil di Jawa Barat, justru pengalaman Bang Ridwan Kamil 5 tahun wali kota Bandung, 5 tahun gubernur Jawa Barat. Jadi inilah bedanya pasangan kami dari yang lain. Kalau yang lainnya masih bicara angan-angan dan imajinasi. Bang Ridwan Kamil imajinasinya ada, tapi juga konkret outputnya sudah ada. Tapi tadi setuju nggak dengan programnya 02 terkait konsumen yang dikembangkan, piramida terbalik dan lain sebagainya? Saya sih mungkin nggak bisa berkomentar soal itu ya. Itu asli original buatan kita. Dia nggak ngerti dong. Kalau kita buka semua ditiru entar. Emang mau niru. Saya nggak bisa berkomentar lah. Pokoknya ini getuk tular adab itu bagus lah gitu konsepnya. Tapi operasionalisasinya itu kita nggak bisa komentar sih. Dan setiap paslon pasti ada visi misi. Iya, betul. Gimana Bu Risma? Komentarnya dong Bu. Iya. Ayo Bu, ditunggu Bu komentar-komentarnya Bu. Komentar terkait apa? Yang paling miskin. Ini ada datanya ini di sini. Iya, data apa Bu? Data Ibu punya. Katanya kan dia dapat penghargaan. Ini kan. Tunggu, buka dulu nih data nih. Jadi ini program di pemerintahan Jawa Barat maksudnya. Iya. Bukan Ibu tadi kan bilang Bu Risma, Ibu bilang kan katanya kritis-kritis. Nah, Ibu juga loh paslon nomor urut 2 juga kan sebenarnya kritis. Pas di debat kemarin juga mengkritisi satu sama lain, juga program-program dikritisi juga begitu iya kan. dong, itu kan arenanya ya kan. Artinya tetapi kami tidak peduli kepada elektabilitas yang bayar. Kami independen, nggak punya beban politik, nggak punya uang juga. Karena gotong royong, maka itu adab itulah gotong royong. Getut tular itu prinsipnya gotong royong. Contoh Jackmania. Itu kan makanya dihargain Jackmania itu kan dia contoh suatu perkumpulan yang sukses. Kalau misalnya orang pemain bola kaki tidak ada keselarasan, kesepakatan untuk gotong royong, mana bisa gol bolanya. Kan nggak sukses. Nah itu contohnya. Baik. Jadi memang itu prinsip kegotong royongan Pancasila kan. Baik. Saya ke paslon berikutnya, singkat-singkat saja Mas. Iya. Durasi soalnya. Durasi Ya untuk membantu, tadi bilang pancingan ya, memberikan pancingan sebenarnya. Bukan pancingan, pancing. Oh iya pancing, kail. Kail. Kalau program dari Bang Ernest kan tadi, Bang Rian ini kan membahas untuk ibu-ibu. Kalau kami simpel, sebenarnya kan Jakarta udah punya juga produknya. Yang Pak Anies buat itu Jackpreneur, itu kan embrio untuk menjadikan seorang pengusaha kan. Pertama dari pelatihan, sampai ke berujungnya ke permodalan di-assist oleh pemerintah. Hingga saat ini aja Jackpreneur itu baru 380.000 yang mendaftar ke Jackpreneur. Nah ini perlu dimaksimalkan lagi karena bagus dan dikembangkan. Ditambah lagi juga tidak perlu takut dan tidak perlu ragu karena pendanaannya kita sudah ada dari Jakarta Fund. Oke, baik. Terima kasih, sayang sekali ya waktu kita habis ya. Jadi udah ada pembahasan. Kita nantikan keseruannya di debat ketiga ya. Terima kasih banyak. Kita harus salaman sungkem ini. Terima kasih, Bu Risma. Terima kasih, Mas Adi. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Jakarta udah lama Bu. Udah berapa? Setengah abad ya? Saya sudah bersama kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.